Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Dulu kita sudah membaca surat maksudnya ini Al-Baqarah ya. Dari Alif Lam Mim kita ambil beberapa kesimpulan-kesimpulan bahwa Alif Lam Mim itu adalah huruf putus atau huruf hijaiyah yang berada di awal surat. Itu pada umumnya diserahkan saja kepada Allah karena Allah lah yang tahu sebenarnya. Adapun orang yang mengusahakan memberi tafsiran atau memberi makna-makna, ya semoga bisa benar dan semoga menjadi kebaikan. Kemudian yang kita ingat kalau Pak Nawawi mengatakan dia bisa dibaginya. Apa katanya? Siapa yang teringat? Ya, yang pertama. Apa kata Pak Nawawi ini pangkalnya? Supaya ilmu yang diberikan Allah itu Nabi tidak bisa tak sanggup menerima. Jangan pakai Allah itu lagi. Ilmu yang diberikan Allah. Gitu. Ilmu yang diberikan Allah tidak sanggup Nabi menerimanya. Ada ilmu hanya diberikan kepada Nabi. Tidak sanggup. Dan ada pula ilmu yang belum diberikan kepada Nabi. Terus apa lagi? Ada ilmu yang diberikan Nabi kepada umatnya, tapi umatnya tidak sanggup menerimanya. Yang diberikan Allah kepada Nabi, sedangkan selain Nabi belum bisa menjangkaunya ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga yang diberikan akal sebenarnya akal ya, akal. Iya, akalnya tidak bisa menerima. Iya, ada akal yang diberikan ke ulama dan tidak bisa ulama, atau belum tidak bisa dijangkau umatnya menerima. Nah, terus ada masuk lagi akal orang awam, enggak? Iya. Enggak ada lagi. Misalnya ada diberikan akal kepada orang awam, enggak bisa ditangkap, siapa lagi di bawahnya? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Binatang lagi. Oh, enggak ada lagi. Kalau enggak berakal enggak masuk hitungan tuh. Ya, awak kan dia adu akak aku mempunyai sanang. Iya. Iya bunda. Iya Pak. Nah, karena ada akal ini makanya manusia merasa tentram. Tapi apakah ia memang begitu enggak? Nyatanya tidak bakalan sana. Nah, jadi baman dudukannya tuh. Campak nakal dulu. Di campak nakal kan Nabi. Cobalah di dudukan baca dulu. Sebenarnya dengan ada akal itulah yang tentram kehidupan manusia. Dengan akalnya itulah dia bisa bahagia. Tapi kenyataannya setelah ada akalnya enggak. Bagaimana? Jadi akalnya coba ganti-ganti. Ambo mahasiswa Ambo mau tanya dulu tuh. Ya mungkin sudah berkali-kali saya katakan. Di gedung itu kan banyak burung-burung itu. Burung balam, manggu-anggu. Ya. Nah, nampak oleh kalian tuh, kami kuliahnya kan di lantai 2. Nampak burung balam itu kan manggu-anggu kepalanya yang sanang. Tidak panik nanya. Nah, bang, kau bisa burung tuh seperti itu kelihatannya senang. Kalau awak lah rancaknya pakaian lah hebat, tapi menggirik-girik panganat macam kecil dia mahasiswa. Itu karena awak doa awak Pak. Dengan ada akal itu kan banyak berpikir itu akhirnya kadang-kadang bisa sanang tapi sanangnya enggak loh. Itu baca rohnya tuh. Tuh baca rohnya. Apakah karena kalau nggak punya akal oke lah. Ya, itu laman tuh taruhlah misalnya tadi. Sebenarnya dengan ada akal inilah kita senang ya apa enggak? Kan ayat-ayat sering Allah mengatakan itu apalah takilun. Ya. Baca rohnya.
supaya makin hari makin senang, sampai ke akhirat dapat bananan senang tu abah terus. Kalau akalnya itulah sadar sepenuhnya kepada Allah, Guru. Jadi akalnya itu memang di dudukan bana ya. Itu mah orang banyak mengaji akal sampai akal 10 kalau orang-orang filsafat. Jadi itu ya. Jadi akal itu sebenarnya dipelihara sehingga dia bagus mengenal Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang enggak sebenarnya. Jadi ada pula Tuhan yang sebenarnya, enggak, pengiktikatan orang terhadap Tuhan. Kalau Tuhan yang sebenarnya kan sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia tidak ada serupa apapun. Dia maha suci. Dia menjadikan alam. Jadi jangan digambar-gambarkan. Malah kaji kita nanti kan dia gaib apa tidak, kan gitu. Ada yang mengatakan gaib, ada yang tidak. Nanti kalau sudah dibaca itu sebenarnya Allah tidak gaib, cuma pengertian gaib di situ hanya tidak kelihatan mata. Ya, janganlah kelihatan mata. Apakah Allah memang mau dilihat dengan mata? Ya, jadi Allah bukan dilihat dengan mata. Jadi Allah dilihat dengan itu yang akal. Dengan akal dilihat. Tapi kalau akal melihat tentu nggak menggunakan mata. Orang buta matanya pun bisa. Itu pembukaannya. Jadi kalau akal kita sudah dipelihara, bagus, terus itulah berarti senanglah hidup menemukannya itu. Apalah ta'qilun ya. Apalah tadabbar, banyak itu ayat. Cuma karena umat Nabi Musa pun dulu gitu. Kami tidak percaya lan, tidak selamanya gitu. Kalau lan itu kan untuk selanjutnya. Lan huruf apa itu lan? Huruf jazam. Kancang banget. Menidakkan. Ya, huruf nasab. Huruf nasab, bukan jazam ya, Guru? Ya, kalau jazam mati. Mati. Ya, berlaku untuk masa depan. Jadi kata umat Nabi Musa, lan nu'mina. Kenapa dibaca nu'mina? Kenapa nu'mina dibaca tidak nu'minu? Karena ada lan. Jadi lan nu'mina laka. Tidak akan percaya kami selamanya. Itu akan datang laka kepada engkau Musa. Hatta huruf nasab juga ya. Iya. Hatta narallaha, sehingga kami lihat Allah jahratan. Nyata. Lihat dengan mata kepala nyata. Panjangkah, pendekkah, besarkah gitu. Jadi kami tidak akan percaya sebelum, sehingga kami lihat. Kalau sudah kami lihat, baru kami percaya kepada engkau. Kalau enggak, selama-lamanya enggak. Itu sebenarnya kalau dilihat itu karena Musa mengajak mereka ke dalam kumpulan kabut. Jadi perasaan menangkap suara itu ada. Lalu orang itu enggak puas. Kami belum puas kalau enggak belum nampak. Perasaan kontak batin ada. Dengannya Musa kan bisa berkata dengan Allah. Jadi terasa di orang itu. Ya manyo kalau itu. Jadi kita pun kalau mau juga melihat dengan mata yang biasa ini, mesti belajar dulu. Jadi nggak akan bisa. Jadi harus kita dengan mata akal ya. Kan kita makhluk yang bagus ini. Makhluk yang bagus ini tidak akan senang karena dia dipengaruhi oleh yang tadi. Karena akalnya nggak didudukkan. Jadi kalau didudukkan akalnya maka senang. Begitu lepas nanti dari kerangkanya, berarti dia lebih senang lagi, nggak terikat lagi. Nggak di lubuk buaya itu tinggal ada. Sedangkan dengan ado akal kini nggak. Dengan ado akal kini nggak di lubuk buaya itu. Orang Jakarta itu ya. Jadi lapeh. Badanku kan bingkai istilahnya kok. Ya, baju. Lapeh bingkainya. Makanya orang-orang rekan-rekan dari orang sufi mengatakan gitu, untuk kenal kepada Allah yang paling bagus itu coba perhatikan, rasakan bernapasnya, kan itu bernapas.
lambe-lambe awak itu asal ndak ada masalah kan ndak babunyi mek tu hanyang-hanyangnya dalam mengecek bisa ya dalam lalu berangoen turun naik jadi kalau itu terasa dipelihara hebat ya berarti awak koyo makhluk yang senang tapi dek pangana kasalero ya macam-macam menderita lah menderita lah badan taruhnya. Jadi kadang-kadang jadi kalau orang yang sudah paham dia, apakah dia waktu sakit, waktu dia sehat, waktu ada uang, waktu tidak, sama saja. Tapi lah bukannya ke Pak melihat sama aja lihat tonggak. Maka kalau Gus Bahak Gus Bahak ya mengajinya kan begitu. Orang-orang bertakwa itu hanya ada memelihara begini, ada begini, ada yang sudah betul-betul sampai sehalus-halus. Memang biasa tuh samu, ya. Saya pun begitu juga bahwa apa sama-sama mungkin. Kan inilah gunanya kita belajar ini supaya tertata bermohon kepada Allah. Lama-lama meningkat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang itu ulangan-ulangannya. Sekarang mana lagi yang apa lagi ya? Berarti potongan itu rahasianya Allah gitu. Itu kata siapa itu? Kata Sikdi. Ya, bukan kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar. Di awal surat. Nah, kemarin terakhir zalikal kitab. Jadi kitab itu maksudnya ya kalau ada penunjuk zalika untuk jauh, tapi sebenarnya maksudnya Al-Qur'an itu maksudnya Al-Qur'an yang kita pelajari ini, kalau ini sudah pakai di kampas, ditulis di kertas, la raiba fih. Kalau la di sini pengertiannya bukan jangan, memang terkandung pengertian jangan, tapi agak lunak kok, tidak ada. Tidak. Ya, tidak ada. Kalau jangan kan dipaksakan tuh, memang iyo. Kan dipaksa juga orang jangan ragu, tapi isinya kalau dalam ungkapan ini dia lanapi jenis, berarti tidak ada. Nah, tidak ada. Nggak ditemukan fihi padanya kitab. Nah, apa yang tidak ditemukan? Raiba. Nah, gitu. La raiba fihi. Cuma yang menjadi PR bagi kita bersama masalah apa saja yang mungkin mulai kita catatkan semasa kita hidup ini. Apa-apa saja yang misalnya yang mungkin masih ragu-ragu. Ya, misalnya masalah rezeki, masih ragu apa enggak? Nah, coba kamu tanya Pak Bet tuh. Masalah rezeki masih ragu Pak Bet. Kadang masih ragu ya Guru. Gitu. Jujur. Kalau Ibu Sabrina masih ragu masalah rezeki. Karena dari dulu sampai kini. Jadi kini saja di kana. Memang petangku ada di posting orang, ada yang saya lihat entah orang musalah belakang ini yang postingnya. Ada orang mati berdua orang lapar gitu nggak makan. Ya itu sebenarnya kalau kelaparan itu kan rezeki ada, cuma ini kan kita aja sebenarnya yang nggak peduli. Gitu. Jadi kalau rezeki, kalau Ibu Didi lalamu umur Ibu kita kuah, kira-kira masih ada ragu rezeki selera. Iya Pak. Nah lama-lama tuh ragu awak Pak. Enggak, maksudnya masalah rezeki ku masih ragu baru. Ibu lebih lama hidup dari kami ya. Iya Pak. Hah? Iya Pak. Nah, itulah contoh. Jadi maksud saya ini kan tidak ada unsur ragu di dalamnya. Misalnya kan ada Allah mengatakan itu tugas kita sekarang. Misalnya mengumpulkan itu. Antara lain misalnya Allah menentukan rezekinya. Ungkapan itu ragu apa enggak? Enggak, Pak. Nah, itu maksud saya. Tidak. Ya, dari dulu sampai kini ya. Kalau ada pun orang mati kelaparan atau mati memakan pati tanah,
itu kan karena sistem saja itu. Karena sistem awak saja misalnya, ya organisasi atau struktur di masyarakat tuh tidak memperhatikan. Ada orang mati kelaparan, tidak ada. Jadi masalah itu satu. Sudah itu, apalagi yang mau dicatat? Soal meninggal. Meninggal, kata Allah, kalau belum datang saatnya, enggak meninggal, tapi kalau datang akan. Jadi banyak dicatat di situ. Jadi tidak ada unsur ragunya. Maka kalau ada unsur ragunya, mulailah kasak kusuk. Akanan sehat tadi jadi sakit, jadi kan itu cerita ya. Ya, jadi itu makanya ataupun tidak seperti orang awak kan itu tidak Pak Bet. Orang lebih itu awak alulai kan itu. Kan? Ya sebentar ya. Halo. Lah lampu kecil tadi untuk Zoom. Kini sedang Zoom kok. Baca dong menyambung. Ya sedang Zoom. Ya. Ya nomor Ustadz lalu pun bawa ke agen mau cari nomor tadi itu mau kita telepon Ustadz mencari nomor Ustadz. Ya. Ya besok ada lah hari Minggu besok ambo lapor siang ke admin betul ya. Orang sedang Zoom kok. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ada orang yang mau ikut Zoom Ustadz Samsuar. Lupa mau cari nomornya. Ya, sekarang ya mau ikut ya dia ikut juga di Masjid Raya Guru Tahsin ya, Guru Tahsin. Guru Tahsin. Ya, Guru Tahsin. Kami sama-sama pesantren dulu. Tapi mencari awak maja bahasa Arab tangang juonya dari mana Pak Ustadz konyo padahal sekelas dulunya. Nyo kan ilmu ku tambah-tambah. Ya, ini pensiunan BKKBN sama Pak almarhum Raplesnya. Tapi ini cangangnya padahal kami sekelas dah sadapua. So, kami mengaji sama guru lamo kan model lamo ya, tapi terima kasih ke guru ndak bisa balik jasanya. Ya untuk pengembangan ilmu itu kan kalau berkembang ilmu guru kan senang. Iya Pak. Ya. Nah jadi itu dia ya. Nah jadi apa tadi yang sedang kita bahas tadi mengenai apa ya? Rezeki, jadi nggak ragu. Ya, rezeki. Jadi itu adalah mengenai laraiba. Tidak ada keraguan, maksudnya apakah berupa bantahan atau berupa, kalau ragu-ragu ini kan kalau agak lain sekitar itu tidak ada ragu. Itu cobalah mulai kita tanya-tanyakan. Tapi yuk kecepat itu. Ambona itu ya kalau cuma itu perlu cari daftar. Mari dicari daftar apapun dan betul-betul lawak yakini. Itu dua berikan contoh tadi. Masalah rezeki masih banyak orang ragu. Yang penting rezeki ini apa? Bagaimana caranya Pak, Ibu? Halalan thayyibah. Enggak, itu ya betul. Apa yang soal rezeki ini bagaimana yang perlu? Selain halalan thayyibah bagaimana yang perlu? Syukur dengan yang ada. Kalau Pak Edi baca kalau masalah rezeki itu. Ya menikmatinya dan cara bersyukur. Enggak, itu ya tuh enggak. Maksudnya tadi kan ayat saya buat begini. La raiba. Kan kata Allah di dalam Al-Qur'an ini tidak ada unsur ragu. Misalnya masalah rezeki. Masalah rezeki Bapak-bapak, Ibu-ibu sama-sama kita masih ragu. Enggak, Pak. Ada. Jadi yang penting apa? Yakin dengan yang ada. Iya, yang penting ada tapi berusaha itu saja. Iya. Iya. Usaha. Iya. Nah, Allah sudah menetapkan rezeki bagi rezeki itu akan bertukar, ya Pak. Iya, itu kan perlunya. Iya, Pak. Ya. Yakin dan berusaha, ya Pak. Berusaha. Ya misalnya orang meminta-minta kan itu usahanya, ada PR saja. Iya kan usaha. Baik duduk tapi jalan.
Itulah Samolonya begal, Pak. Katanya, Bakarajo lah, aku Karajo kami membegal kok katanya. Ah, jadi itu masalah rezeki. Jadi jangan ragu lah. Cuma orang sekarang karena apa itu ingin seperti itu persoalannya saja. Orang banyak keinginan itu miskin tuh, Pak. Lala punya sepeda ingin Honda itu itu kan lebih biasa. Iyo kan itu nombornya susah. Kalau rezeki kan ada. Tapi lah apa tu Pak Bet itu samui dalam Pak Bet. Samui dalam batu. Alai dia gitu rezeki. Dalam batu lah. Batu hitam. Itu batu hitam lah, kalam. Batu hitam. Nah, jadi kalau begitu enggak ragu lah. Masalah soal mati, Bah. Soal mati enggak ragu. Memang enggak ragu. Kalau memang nanti ajal awak lah ditentukan. Gitu. Kalau berubah? Berusaha. Berubah disuruh. Berubah disuruh. Ya, tapi jangan dikecian dek tape ubeknya kok awak tidak jadi mati aja begitu. Mulai hilang ya Pak. Mulai kehilangan. Itu. Lah, itu pengantar awak. Jadi dilarai ba kok salah banyak orang kan. Ya. Iyo, jadi ditanya awak dirawat. Iyo ndak ragu angku. Ndak ragu. Baru enggak. Itu mengko dibaca Al-Quran lain mulai dicatat ya. Awak mulai dari Al-Baqarah kok. Di Al-Baqarah kok kan mulai baru kuah. Insyaallah ikut banyak awak gunakan dalam solat punya. Jadi kosa diungkapkan taruh tiap hari enggak ada. Zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Al-Quran di dalamnya keterangan-keterangannya itu enggak ada ragu. Sudah itu soal mati bah. Ragu kan ya soal rezeki bah. Soal jodoh bah. Ya, enggak ragu. Enggak. Ya tapi alah apa jodoh apa rezeki ya le. Cerita Pak Edi. Rezeki. Jodoh rezeki pertemuan. Maut. Jodoh maut. Maut. Itu. Nan perlu bah. Dan ado? Yang ado? Usaha. Disyukuri. Tapi jangan mendahului usaha dari ketentuan Allah. Dan ado, nan perlu usaha. Lah, itu jadi tugas PR bersama-sama. PR bersama. Kalau latih buka pemilu misalnya. Terpilih awak atau enggak? Baca tu. Awak ada fikir ke situ dulu. Awak ada fikir ke situ dulu. Enggak, ikut kan kawan-kawanan jadi mencalon-calon dari segala tampe. Ya. Kalau ada panganannya ala awak enggak duduk di keping enggak ada, tu enggak betul tu. Nyolah ditentukan. Gilo jadinya. Gilo deknya. Iya, lah ada ketentuan. Habis. Iya, tapi alah kejan. Enggak ada unsur ragu di dalamnya tu. Ayonya adanya sepitunya. Jangan lebih itu. Kalau sama lo Rocky Gerung mau. Betul. Rocky Gerung Anies tidak akan jadi presiden, dia miskin. Ayo, ya enggak apa pokoknya jangan dicerita-cerita masalah dek ikut enggak. Alun lain. Kalau orang awak ngecek dia rata tangan itu Pak. Itu rata tangan. Itu cara. Lah itu ambo kanak-kanak tu. Yolah duduk kaji koko. Nyo ikut nanti kaji ko la raiba fi. La raiba fi. Kalau ndak la raiba fi, belakangnya lai pelajaran awak. Kau lai. Kan ikut lai. Itu lai. Begitu caranya. Hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. La raiba fi. Cuba sama-sama itikadkan. Di dalam Al-Quran masih adakah yang kita ragui? Enggak, Pak. Enggak. Tapi Allah baca sadonya? Allah, Pak. Baca. Enggak. Hal-hal nan mungkin diragui atau enggak itulah dibaca sadonya.
Alun saronyol itu. Ya, Pak sampai alun. ini. Tapi yang bawaco nan tigo tadi, misalnya Ya. masalah rezeki, Rezeki, misalnya masalah mati, maut. ya masalah jodoh. Tuh. Nah, banyak orang ragu-ragu orang. Termasuk tadi untuk menduduki jabatan. Banyak. Apalagi dapat musibah. Ya, nan perlu usahanya. Misalnya, kalau awak membawa oto misalnya. Apa usaha awak? Hati-hati. 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 Pengertian hati-hati itu diperiksa kondisi oto, dicari jalan. Kan begitu caranya. Iya. Rupanya dalam lalu itu diimpok dia runtuh. Longsor. Nanti kan ada awak. Terkena ada. Allah. Tak kenal Al-Quran. Yang pun ragu lah, do ketentuan. Itu caranya. Alun jadi melangkah lah ya, pangka ayat itu baru. Jadi larai batu. Jadi jangan beku awak menggalih kini galih itu laku bah itu. Oh ya pakai ko awak ko jangan itu dah berdosa. Tapi jangan berpangku tangan loh. Ya larai bapi. Kalau sudah itu baru ini dia hudal lil muttaqin. Malah ini kalau Pak Nawawi menyebutkan apa pengertiannya kalau larai bapi. Kalau mau mengikutinya dapat hidayah. Ya. Kalau tidak percaya isi Quran itu penderitaan. Itu contohnya. Misalnya pitil habis. Sudah itu awak nak jadi terpilih. Memulai mengecek awak. Ada sebabnya lawan nambu orang lebih banyak pitilnya. Kan menderita awak jadi kesudahan. Betul-betul caranya. Bamong ko siya mati nyo malah makan ube. Kan begitu dulu. Jadi menderita jadi. Tapi jangan dimakan ube. Lah duduk kaji mengenai larai bapi. InsyaAllah guru. Dicoba-coba. Nan jaleh karjuan menurut nan disyariatkan penuhi syarat-syaratnya. Berhasil hendaknya tapi lah ada ketentuan. Ya. Larai bapi. Karena tuh zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Coba kalau misalnya diganti itu batu, saya dapat. Coba ganti jo kata benda, itu kan damir. Coba ganti jo kata benda zahir. Bihil Quran. Kalau hampir batu. Coba zalikal kitab bihil Qurani. Lulai, ayo. Lumpas lai. Zalikal kitab la raiba kita raibal kitabi. Itu nambah tuh. Jadi zalikal kitab la raiba fil kitab atau la raiba fil Quran. Begitu saja. Tapi lah mengaji bahasa Arab. Pengganti domir hi-nya tadi Quran. Ya, hi-nya tadi diganti. Ya. Itu kan domir. Ya. Diganti sama bendanya isimnya. Diganti jo misalnya. Ataupun berbagai. Zalikal kitab la raiba fil kitab, zalikal kitab la raiba fil Quran, atau zalikal kitab la raiba fi wahyillah, fi auhillah. Jadi kalau Allah mengerti domir itu guru, waktu orang korban kan pernah bertanya, jangan dilarang memotong kuku. Domir hu-nya ini kemana kembalinya? Kuku kita apa kuku sapi? Galak Ustaz. Kuku orang nampak satu korban atau kuku sapi kan begitu. Karena kuku sapi itu kalau dipotong kan pincang jalannya. Ya, jangankan kukunya, ya sebenarnya enggak kuku sapi itu dong. Iya kuku orang peserta korban itu. Kalau kuku sapi itu lihinya lagi dipotong. Kemana kembali domir hu-nya ya? Ya. Itu kajian atau dong
Beko kalau ada dalam Quran tambah lagu tah 25 tah berapa? Musaddiqin musaddiqat mukminin mukminat shaimin shaimat. Beko cie saya kata gantinya tuh. Iya. Telah beko kan ada itu ayatnya mah. Panjang-panjang. Mumpikin mumfikat shaimin shaimat. Baru beko ada kata gantinya. Ya. Jadi hudan, nah coba. Ada tekanan Bapak Nawawi ku mangko mengecek kalau kamu tidak percaya dengan Al-Quran, aku azab kamu. Kalau kamu percaya, aman kamu dapat hidayah. Itu mangko bekecian tadi. Awak nak mengaji-ngaji ko kalau makin hari makin susah, gantuang salah liye. Itu keimanan lalu nih, Pak. Ya, jadi kalau lah paham-paham di ayat ko, tidak ada ngeluh-ngeluh dah. Dudukannya harus duduk, Pak. Ya, jadi caranya bermohon sama Allah. Tapi itu pakih. Allahumma pakih nih. Agi paham. Ambo agi paham ambo. Jadi kalau di belakangku mulai baca-bacaan sudah salam salat tu mulai ambo ajaran ke petang. Kalau astaghfiru coba baca sama-sama mau bacanya astaghfiru. Itu ikukulah 6 hurufnya. Kalau nan aslinya bana ghafara. Kalau ditambah alif sinta berarti bertukar artinya minta ampun. Aku lelai, aku. Jadi itu cara. Jadi kalau awak ndak, kalau mulai belajar dulu astagfirullah dia guru pertama yo, tapi kini jo tulis-tulisan tu jo pengungkapan tu rasukan. Jadi astagfirullah. Adun Allah lain. Sudah itu anan di kana. Jadi itu makanya kalau ndak awak beraja ya, kalau ndak ya beraja ayo lah tradisi saja. Batu kira-kira tuh. Iya, Pak. Karena ada orang sudah sampai astagfirullah, kalau takasu latah nama tu. Kalau astagfirullah sekali awak minta ampun aku, alun Allah lain. Minta ampun karena dosa awak nyembuh. Sehingga magui awak kesudahnya. Ya. Kalau orang beraja bahasa tu nanjane dibacanya sabaris di bah karek-kareknya tu tahunya. Iya. Itu makanya bertingkek-tingkek. Jadi awak kau kan makhluk yang diciptakan Allah untuk tahu. Tapi pengetahuan aku korban untuk memenuhi badanku saja, memenuhi selera saya. Ya. Hudan. Jadi sekarang hudan ini bentuk apa ini? Ayo. Coba Pak dulu berganti-ganti. Hudan bentuk katanya, bentuk kata apa nih? Bentuk katanya isim masdar. Masdar. Lah sepakat awak bahasa isim masdar. Masdar ya? Ya. Lah sepakat. Lah sama bunyi ilmunya, kesepakatan yang berdasarkan ilmu. Sudah, Pak. Kalau masdar, kalau kita nyebut masdar, apa yang perlu dilihat? Fi'il madinya. Fi'il madi. Apa fi'il madinya? Hadaya. Hadaya. Ya, hadaya atau hadaya. Yaitu namanya huruf ilat ya. Huruf penyakit. Hadaya. Berarti fi'ilnya ini tidak sehat. Dia berpenyakit. Apa penyakitnya? Ya. Huruf ya. Huruf penyakit. Huruf penyakit itu berapa banyaknya? 3. Ya, 3. Apa itu yang 3? Awai. Alif. Waw dan ya. Waw ya. Ya. Letaknya kadang-kadang yang 3 huruf itu bisa di belakang, bisa di tengah, bisa di belakang. Ya. Bisa semuanya enggak? Bisa beriring-iring? Oh, enggak, Bro. Ada yang beriring-iring? Ada ya? Oh. Ada yang beriring, ada yang berantara. Itu bekola tuh. Tapi sekadar pengetahuan itu. Misalnya waqaya.
Wah, koya. Oh iya, Ya, di depan wow dan di penyakit belakang. tuh. Di depan dan di belakang. Jadi muka Dibatasi itu, belakang Pak. penyakit. Ya. Dibatasi di tengah. Iya, tinggal yang sehat di tengah. Makanya fiil amarnya hanya ki saja itu. Ki. Apa? Lapor. Wah, koya. Ik. Ki saja. Aki. Cuma kalau wakina, wawunya waw atap itu. Wakina. Kalau na jadi maf'ul. Karena wakina azaban nar. Ya. Ki. Aslinya ki itu. Ki itu pakai ya Pak? Ki itu pakai ya? Ki itu pakai ya? Enggak. Ki saja, Kalau kop saja. Kop saja. Lupo tasrif fil amar. Tasrif fil amar berapanya? 6. 6. Nan pakai ya itu nan pedusi, nan suruh. Iya. Kalau laki-laki enggak. Iya. Jadi kalau ki-nya itu kan peliharalah, engkau peliharalah kami, pakai kami itu. Wakina. Kalau aku pelihara kini gitu. Ini. Nah, jadi itu dia kalau berpenyakit. Nah, sekarang ini ada ya. Jadi sekarang ada bukan hada tapi hudan. Iya, hudan. Masdar. Jadi fi'il madinya hada, terus apa mudhari'nya? Yahdi. Yahdi. Kalau sebenarnya itu kan yahdiyu, tapi yahdi dibaca ya. Iya. Yahdi. Apa masdarnya? Hudan. Hudan. Itu dia. Jadi kalau hada memberi petunjuk atau menunjuki. Ya. Kalau yahdi sedang memberi petunjuk atau selalu memberi petunjuk. Ya. Kalau hudan? Petunjuk. Ya, petunjuk atau pedoman. Ya. Pedoman. Kalau isim fa'ilnya apa? Hudan atau hada? Hadiyun. Hadin saja. Tidak pakai ya lagi. Hadin saja. Hadin. Hadin. Kalau isim maf'ulnya apa itu? Muhdin. Muhdi. Mahdi. Mahdudun. Iya. Kalau yang ditambah ada misalnya yang sudah bekerja keras mendapat hidayah apa? Ihtada ya? Ya, ihtada. Coba kalau isim fa'ilnya apa? Muhtadi. Itu ya. Jadi Pak Buya Zainal Abidin menulis buku, ada bukunya saya lihat, Mentawai dalam Pelukan Muhtadi. Ada dibuatnya dulu saya lihat, pernah putih bukunya. Jadi muhtadi, kalau muhtadin kan bentuk banyak itu. Isim fa'ilnya itu ya. Muhtadin. Kalau satu muhtadi, muhtadiani, muhtaduna gitu. Jadi kalau kita ini usahakan orang muhtadi. Muhtadi itu berarti orang yang sudah berusaha keras mendapat hidayah. Kalau itu muhtadi, kalau dia hadi enggak kalau hadi kan orang yang menunjuki Allah maunya. Kita ini dipakai bagaimana? Muhtadi itu ada ya-nya, Pak? Iya, ada, tapi enggak dibaca muhtadi. Buatnya. Ya, kan penyakit. Jadi ihtada itu ada ya-nya itu, ihtadaya. Jadi alif ta. Jadi ihtada, muhtadi, kalau apa isim maf'ulnya muhtada. Jadi kalau hudan, itu petunjuk. Hudan. Isim fi'il amarnya? Ihdi. Ihdinas siratal Ihdi. Ya. Dibunyikan. Ihdi. Ya, sampai situ. Apa tanda matinya itu? Fi'il amar kan mesti dimatikan belakangnya. Menghilangkan ya-nya. Hilangkan huruf penyakitnya. Jadi D-nya kasrah gitu ya, Pak?
Iyalah. Oh ya, Ihdi. asalnya tentu ihdi hilang. Iya. Sebenarnya kan dihilangkan penyakit. Ada punnanya itu kan maf'ul, ihdina. Ihdina. Jadi Ihdi. ini maksud saya. Jadi kalau waktu anak-anak dulu diajarkan baca Fatihah sholat, sekarang lah kayak kok jo potong-potongan jo aslinya pun tahu awak. Tapi kalau lah sampai gaya enggak tahu tentu sarugonyo sekadarnya tu lo nak Pak Bet. Pak. Ini Wak berusaha. Ada lupa ya Pak. Enggak, Kecil kawan. orang memahami surga itu kan bertinggi-tinggi itu payah. Iya. Ada yang Firdausnya, ada asal-asalnya surga. Ya. Jadi makam namanya. Makam-makam kan tempat. Sekarang pun beda itu. Awak enam paham dikaji, jo orang nendak paham kaji jauh beda. Iyalah. Iya Pak. Jauh. Tapi jangan kecian dalam hati awak. Itu setan bermain tuh, tanang-tanang se. Iya. Atau dikejain ke orang tuangku jauh dari dan itulah parah pun. Dan tidak boleh tuh. Iya, itulah sombong. Cuma menaruh ibu awak, enggak dapat bet ibu hati, ba mengkura enggak sampai pengadaan. Kasihan. Alah sekian umur. Nanta gambar itu kayak itu sa. Alah dapet tapi lupa juga ya. Kalau lupa enggak masalah dah. Ikut enggak itu kayak itu sa. Dan lagi pun kalau mengecek orang baru gak kenal. Kalau sesama orang mengaji itu sebantah langsung tahu. Langsung nyambung. Jadi makanya atau istilah ilmu fisika getaran ko carilah getaran dan frekuensi. Kalau getaran dan sama tidak sefrekuensi habis gelombang awak rusak. Basobo orang dan mengeluh panjang soal itu rusak frekuensi getaran awak. Jadi nyepet radio juga. Ya terganggu jadi. Mau panjang aja ya Pak. Mau panjang panjang. Ya, jadi hudan. Nah, sekarang sudah tahu kita ini mustaq atau jamid kalau gitu? Mustaq. Ya, ada Ya. fi'il madinya. Ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya. Pokoknya masuk kelompok yang 9. Ya, 9 atau 10 ya. Ya. Mustaq. Kalau jamid apa itu jamid? Yang asli, kata benda asli. Iya. Yang tidak ada tidak berasal dari fi'il madinya. Nggak bisa ditukar-tukarkan. Ya, nggak bisa dikembangkan. Ya. Tapi kalau yang mulhaq masih bisa. Mulhaq ngerti mulhaq? Kalau hak benar. Kalau lahika. Yang ada hubungannya. Isim maf'ul itu mulhaq yang apa itu stakeholder. Ya, yang stakeholder tuh. Ada derivatnya, ada turunan. Masih ada misalnya Rahman. Rahman itu yang kan panjang alifnya Rahman. Kan berarti berhubungan dengan apa? Rahimah. Ya, rahimah. Ya. Atau rahim gitu. Rahim. Kalau dibuat misalnya fi'il madi, fi'il mudhari, masdar kan nggak ada yang panjang Rahman, kan nggak ada. Nggak. Cuma dia sehubungan, gitu. Itu yang mulhaq gitu. Ya. Itu yang mulhaq. Serumpun. Ya serumpun. Tapi ada yang enggak. Ada yang enggak serumpun. Yang tidak serumpun. Bentar Pak ya. Ini nanti. Ya, jadi itu dia hudan. Nah, kalau begitu hudan itu belum terjemah lagi ya.
jabatannya jadi apa? Maf'ul. Hudal lil muttaqin. Dia masdar. Khobar. Kalau mubtadanya mana tadi? Dalika. Zalikal Zalika. kitab. Kalau khabarnya mana? Hudal lil muttaqin. La raiba fihi. Jadi ini dia. Jadi bisa kabarnya la raiba fi. Fihi hudal lil muttaqin. Itu bisa menjadi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana tuh, Pak? Jadi kabar semua. Ya. ya khabar, tapi kalau diuraikan satu-satu dia menjadi hal. Hal. Ya. Kan bisa Ya, jadi hal dia. Bagaimana keadaan kitab itu? Hudal lil muttaqin. Tidak ragu. Hudal. Hudan menjadi pedoman, menjadi panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi nanti ya itu dulu mungkin bisa dilihat dari tata bahasa lain, jalan bahasa lain. Tapi yang jelas dia menjadi keterangan keadaan, itu hal. Jadi bagaimana keadaannya kitab yang dijelaskan itu, yang tidak ragu itu, dia menjadi pedoman. Atau dibuat begini, zalikal kitab hudalil muttaqin. Iya, itu. Hudalil muttaqin. Itu menjadi kabar semua. Ya, lil jadi kabar dia. muttaqin. Kemudian lil muttaqin ini susunannya apa? Jar majrur. Majrur. Yang dijarkannya apa ini? Muttaqin. Ya, muttaqin itu kata apa? Isim fa'il. Oh ya, isim fa'il. Kalau isim fa'il dia, apakah dia jamid atau mutlak? Mutlak, Guru. Mutlak. Mustaq. Mustaq atau jamid? Mustaq. Oh, mustaq ya. Ada asal usulnya. Mustaq. Kalau mustaq apa fi'il madinya? Taqaya. Oh ya, taqwa. Taqwa. Kenapa taqaya? Coba apa fi'il madinya? Berapa huruf itu? Dapat tambahan atau asli 3 huruf? 3 huruf bisa nggak? Bisa 3 huruf, Pak. Taqwa. Kalau yang 3 huruf? Takin. Apa artinya ya? Taqwa, bukan. Taqwa. Iya. Jadi kalau yang 3 huruf kan, kalau takaya ya. Taqwa, Pak. Iya, ya bisa. Itu kan antara penulisan ya sama waw kan berubah-ubah. Ya, takaya, takawa, dia bertukar nanti menjadi waw. Dia sebenarnya wa atau takaya ya. Kalau itu yang 3 hurufnya itu, yang 4 hurufnya apa? Ittaqa, ya, Guru. Ya. Berarti tambahannya apa itu? Alif. Tambahannya Alif. Semata. Alif. Alif. Cuma ta itu nggak nampak karena dia digandakan. Ya. Ittaqa. Jadi berarti kalau ittaqa itu kan orang yang bekerja keras menjaga dirinya. Itu artinya. Kalau taka kan takaya atau takawa itu kan takut. Jadi kalau ditambah alif dengan ta, bekerja keras dia untuk takut. Ittaqa. Jadi ittaqa. Kalau ittaqa, apa fi'il mudhari'nya? Yu'attiku. Yu'attiku. Itu
Kenapa pakai yu? Yang yu itu yang 4. Ini kan sudah berapa huruf? Itu sudah 5. Ini ya 5 huruf. Biasa-biasa aja. Jadi ittaqa Yatiku. Apa Pak? Yattaqi. Yattaqi. Ya, kan yattaqiyu ya. Yattaqiyu. Ya, yattaqi dibaca yattaqi. Kalau ittaqa berapa huruf? Kan 5, sudah 5. 2, 3, 4. Oh, pakai ada ya-nya di belakang. Tasdif Bu. Kan 4 huruf, Pak. Ta-nya double ya, Pak. Alif ganda, ta-nya ganda. Iya. 1, 2, kan ganda. Mulanya sama kan ya. aslinya 3 huruf kan taqaya atau taqawa. Ya. Tambah alif ta. Ittaqa. Alif ta. 5. 5 dengan ya. Oh, jadi ada tulisan ya-nya juga. Huruf ya-nya tulis di belakang. Iya. Aslinya kan taqaya atau ya. Ya. Ditambah alif ta. Bertambah alif dan ta. Ta-nya di tasdif. Ittaqa. Ya-nya dia tidak dibaca tapi dihitung kayak gitu. Kalau taqa kan takut. Kalau ditambah alif ta, ittaqa apa artinya jadinya? Ittaqa orang-orang yang berusaha untuk takut. Ya, berusaha keras dia. Untuk takut. Jadi itu namanya memelihara diri. Ittaqa. Ya, kalau menjaga keras supaya nggak kena, kan berarti orang memelihara diri. Nah, isim fa'ilnya apa itu isim fa'il? Muttaqin. Muttaqi atau muttaqiyun ya. Muttaqi. Kalau 2? Muttaqina. Muttaqinani. Muttaqiyani. Muttaqiyani, ya. Muttaqiyani. Kalau banyak? Muttaqina. Muttaquna. Kenapa di sini bertukar muttaqina? Karena ada huruf jar li. Ada huruf jar. Dalamnya. Ya. Aslinya dia muttaquna. Jadi orang-orang yang sudah berhasil menjaga dirinya. Gitu. Jadi kalau yang mendapat petunjuk yang sudah takut belum lagi guru. Ya, orang-orang sudah berhasil menjaga dirinya luar dalam dengan pemikirannya. Quranlah yang tetap jadi panduan. Jadi orang berpuasa itu belum dapat, dia tetap takut guru. Ya itu makanya orang-orang berpuasa itu kan isinya kan mengendalikan nafsunya sama apanya. Kalau sudah bisa dia mengendalikan nafsunya terus, ya itu kan proses supaya dapat akhirnya bisa dia menjadi orang bertakwa. Dia sebenarnya sudah bertakwa juga. Besi baik diringgi hijau kok. Saya tahu besi baik diringgi. Tanya Pak Bet atau Pak Edi. Besi baik. Ya orangnya baik, dikasih perhiasan sama baik. Jadi besi, ya enggak besi buruk dong. Besi nanan elok dia giringgi. Kalau isim maf'ulnya apa jadinya Pak? Muttaqa. Oh, muttaquna. Enggak, itu aslinya tuh muttaquna, itu aslinya tuh. Itu dalam keadaan dalam marfu itu. Kan isim fa'il itu. Kalau muttaquna ya isim fa'il. Enggak, isim maf'ul lagi. Maf'ul. Isim maf'ul. Kalau isim maf'ilnya apa tadi? Muttaqiyun, Pak. Iya, muttaqiyun. Iya, kalau banyak tentu menjadi muttaqun dia. Sebenarnya muttaqiyun. Akhirnya menjadi muttaqun gitu. Karena dijarkan ditukarlah wawunya menjadi muttaqina. Orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang sudah menjaga dirinya. Jadi kalau ini kan sudah menjadi profesi melekat. Jadi orang yang membaca Al-Quran di pedoman ini nggak ada dia ragu apa kata Allah,
jadi pakaian dia, itu dia. Kalau enggak, menderitalah hidupnya mulai dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau ditanya nanti orang menderita apa? Enggak lihat Quran, enggak katanya. Tapi sebenarnya kalau jujur menderita. Nah, itu dia ya. Nah, baru lihat apanya? Oh, tafsir. Nah, ini dia. Ai. Apa bacaannya tafsirnya ini? Tafsirnya kita mulai. Ai, coba. Rahmatan. Berganti-ganti coba baca Ibu Didi dulu. Ai rahimatul amamatu. Terus sampai sini. Madu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba Ibu Sabrina. Payah kajiku baru laki. Ai rahmatu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak Edi lain. Ayyi rahimatu li ummati Muhammadin. Pak Bet. Ayyi rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari madrasah. Ai rahmati. Ai rahmati. Apa tuh? Pak Zaini ya. Dari madrasah, ada madrasah? Enggak. Oh, rahmatan mungkin ya. Ya. Tadi Pak Bet baca apa Pak Bet? Rahmatan, Pak Bet hebat mah. Hudan. Karena hudan ya. Betul, rahmatan. Jadi Pak Nawawi menafsirkan karena dia hudal, kan hudan ya? Iya, Pak. Hudal lil muttaqin. Lil muttaqin. Maksudnya ai rahmatan. Rahmatan Ummatin. Li ummati. Ya, betul. Li ummati. Jangan ummatin karena dia mau disandarkan ke Muhammadin. Ya. Jadi ai rahmatal li ummati Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Al-Quran menjadi rahmat. Rahmat itu apa? Sayang. Ya, menjadi senang. Menjadi senang, sejuk bagi umat Muhammad. Kenapa dia menjadi sejuk? Balik cerita tadi. Sejuk karena dia kenapa menjadi senang? Dapat petunjuk. Karena sudah dapat hidayah. Karena sudah dapat hidayah. Ya, karena akalnya tadi tunduk, dipeliharanya apa sesuai menurut Al-Quran. Mengenai rezeki, mengenai mati, mengenai hidup, mengenai gampo, bencana lah, dipahaminya sadun. Ya, karena udah yakin. Iko sana na ibu apo nyo ko. Pengen tuh. Ipangin. Coba hindarkan. Iya. Ada suara. Jadi kenapa menjadi rahmat, menjadi kesenangan bagi pengikut Muhammad? Karena isi Al-Quran itu dipelajarinya, kemudian apa yang disebutkan Allah tidak ada diragukannya sedikit. Tentu tanang batin. Ya, tapi itulah yang saya sebutkan, mudah-mudahan menjadi betul-betul pemakaian ya, bukan hanya teori atau kognitif ya. Pribadi-pribadi awak lah.
Maka rasul-rasul kan makin itu mah gua coba ombo tanya, makin sanang jadi kok kini atau makin susah? Makin sanang. Ya. Jadi ada jamaah di Bandar Puru itu. Acok kecilnya kampus. Kadang-kadang rusuh itu Ustaz. Mau kecil kayaknya caranya murahnya. Coba tanya bana, uraikan apa bana dan dirusuhan. Baru masukkan ke kaji. Ya, nan dirusuhan itu ditanya apa penyebab rusuh. Itu masukkan ke apa lagi ke keimanan ke jawab dalam Quran. Itu cara. Ya, jadi kalau orang yang sudah beriman itu kan disebut la khaufun alaihim wala yahzanun. Wala yahzanun. Sabana itu kan kejadiannya kan di akhirat. Ya. Di dunia kok kira-kira bisa diambil apa ya? Cepatnya loh. Kalau menggali halun jadi di Bali ada kayaknya. Oh, rezeki lah ada tentu. Nah, kalau awak menggali awak kembali barang tu tapi lagi seketek apa tu? Contoh. Ya kan persekot. Ya. DP. Jadi di dunia aku ada rasa persekot la khaufun alaihim wala yahzanun. Tadi aja di dunianya Pak. Tadi Iya, aja DP. Itu maksud ambo tu. Ada persekotnya. Jadi kalau di akhirat tu kan la sabana la khaufun alaihim wala yahzanun. Tidak ada rasa cemas, tidak ada sedih lagi terhadap hidupnya. Dia sudah senang. Di akhirat. Tapi di dunia aku lah mulai-mulai. Senangnya Pak, yang mulai. Iyalah. Bamang kau bisa yang senang itu kan ketenangan batin. Ya. Ketenangan batin itu sebenarnya yang membuat tenang batin itu apa? Karena nyala sadar. Paham, memahami Al-Quran. Iya, karena yakin kepada Tuhan kan itu intinya. Iya Pak, yakin. Yakin itu bukan yakinnya gitu saja, sudah diurai-uraikan di dalam ayat. Cuma itu yang saya katakan, Quran belum banyak dibaca orang. Banyak pun orang baca, hanya baca huruf-huruf aja. Iya. Ya Allah. Ya, jadilah. Jadi itu maksudnya. Rahmatan atau rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya diutus Muhammad nabi terakhir, disuruhlah mengikut semuanya. Tapi ya itu kan usaha, nggak mau dia ya nanti kan menerima bagian masing-masing. Jadi tugas kita hanya mengajak, mendorong. Itu aja tugasnya itu. Selesai itu. Coba mulai membaca lagi. Zalikal kitab. Apa itu? La raiba fi. Terus? Hudal lil muttaqin. Itu PR gadang tuh mah. Apa PR-nya tuh, Pak Bet? Apa PR-nya itu? Pertama, apa PR-nya? Baca. Membaca seluruh ayat. Ya. Tapi kalau membaca seluruh ayat yang perlu apa? Mengerti artinya. Mengerti. Sudah mengerti artinya, mulai dari catat apa-apa saja yang sering saya ragukan. Sehingga diulang-ulang. Tapi misalnya, ada yang mengecek dulu. Babet Al-Quran itu tidak dibaca, babet dibacakan oleh yang tahu. Gitu. Itu teknik-teknis aja, itu mah habis-habisan hari sini. Katanya kalau yang awam pun baca salah nanti mengartikan. Bagaimana? Kalau awam membaca nanti menurut awak saja artinya katanya. Kalau kita Ustadz
apa itu bersalamah, iya dapat pahala. Tapi petunjuk apa yang dapat sama dia? Petunjuk ada dapatnya. Jadi orang-orang yang tidak membaca Quran itu takut salah, makanya tunggu bacaan dari guru. Gitu. Inyo, ya kinilah mulai awak sampai hudalil muttaqin. Kira-kira Al-Quran ini atau Al-Quran itu yang dari Allah, tidak ada unsur ragu di dalam dia menjadi pedoman orang bertakwa. Nah, sekarang ceritanya ini pedoman yang diberikan Allah ada yang bersifat gaib nanti, ada yang bersifat nyata. Itu kan itu kita baca, tidak ragu kita. Oh, misalnya begini, sebagian orang dalam Quran ini, maaf ya, ada yang diberi anaknya laki-laki, ada anaknya perempuan. Ya. Apa lagi ya? Ada yang laki-laki saja. Ya. Ada yang perempuan saja. Satu lagi ada yang tidak punya anak. Nah, sekarang kan sudah kita baca itu. Ya. Nah, sekarang masih sedihkah orang yang tidak punya anak? Enggak harusnya. Gitu. Itu maksud awak tuh. Jadi jangan ya, tapi itu yang menyenangkan. Tapi rahmat itu rahmat persekot baru tuh. Kalau rahmat sebenarnya di akhirat, rahmat prolog baru. Jadi itu dibaca ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Sudah tahu kita. Zalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Dicalik dari segi bahasa. Zalikal kitab itu pokok kalimat, susunannya isim syarat. Sampai halus nanti yang mana menunjukkan jauh, yang mana menunjukkan anta, yang mana menza, itu nantilah tambah-tambah itu. Jadi Al-Quran itu yang ini yang sudah dikampaskan ini, dia mengandung firman Allah, la raiba fi, tidak ada unsur ragu. Cuma yang PR besarnya itu, alun awak bacoi lah ya. Kalau misalnya sini sudah dibaca, sampai ayat 2 ini, ayat berapa? Ayat 2 ya? Kan ayat 2 ini. Iya. Kalau ayat 2 ini kan berarti seolah-olah pendahuluan baru. Iya, Pak. Kan pendahuluan baru. Iya. Mana yang sudah misalnya mendirikan sholat, kan disebutnya itu. Mendirikan sholat. Dan apa lagi? Menginfakkan sebagian hartanya, memberikan. Sudah itu beriman. Balik lagi. Memberikan zakat. Ya. Balik lagi apa? Hudan. Balik lagi ke hudan ini. Ya. Yang isinya kan allazina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya kan? Ya. Sudah itu satu lagi. Yang mereka yakin. Itu yang muflih ya, itu yang muflih itu. Muflih itu apa tuh yang muflihun? Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il. Muflih. Muflihun, isim fa'il guru. Isim fa'il, apa fi'il madinya? Aflaha. Kalau aflaha artinya beruntung. Enggak keberuntung, memberuntungkan. Pakai memberuntungkan. Iya. Ya. Kalau falaha beruntung. Itu beruntung. Jadi kalau kalau orang yang beruntung falihun. Tapi kalau dia muflih
Berusaha dia untuk bisa falah. Gitu. Muflih. Ya. Jadi orang yang bisa beruntung dengan usaha itu harus pakai yang 5 itu. Beriman kepada gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya, terus membaca Al-Quran, semua pelajarinya, diyakininya. Sudah itu begitu juga kitab Taurat itu kan sudah terkandung dalam Al-Quran. Terus yakin akhirat kan 5 itu. Ya. Itu yang dapat lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau dia sudah dapat hudam, berarti disebut juga muflihun. Jadi bapak-bapak sudah makin tergambar, sudah makin jelas nyata bagi kita bahwa orang yang bisa memberuntungkan, yang bisa memenangkan kehidupan itu hanya yang memakai 5. Ya. Kalau memakai yang 5 itu terbawa semua itu. Misalnya beriman dengan yang gaib. Yang gaib siapa? Surga, neraka, malaikat. Ya. Kesimpulannya bisa Quran. Nanti akan diuraikan. Saya sudah siapkan spesial ini. Nih. Saya kasih selingan. Mari kita lihat tafsir Al-Quran Azim oleh Imam Al-Hafiz Imam Ad-Din Abil Fida Ismail bin Umar bin Ibnu Katsir. Nah, ini panjang. Apa email yang gaib itu dikutipnya? Panjang. Lah siap bahan untuk itu tuh. Untuk iman gaib baru. Untuk iman gaib baru tuh. Baru kata-kata gaib. Kadang ciriknya macam kiwa gitu ya. Cirik gitu. Ini nanti selingan nih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Awak baru zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mulai. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kita baca dulu pendapat siapa? Nawawi ini. Nawawi. Jadi kalau banyak kita membaca orang-orang tulisan ulama-ulama dulu atau keterangan-keterangan dari mengenai Imam Ghazali ini, bertambah. Jadi memfungsikan kita manusia yang berakal. Iku habis cari makan panjang, tadi makan ya juga. Makanan nanti kandas dalam hidup. Makan dicari juga. Bersyukur kami lah ya dojo nama mengarahkan itu tuh dicarinya dan lain kalau ya Tuhan Allah yang mengarahkannya. Istilah hanya jangan ayamku digaro aja. Ya. Jadi ini nanti ya baru kita baca sampai sini aja dulu kali gaji kita ini ya. Kan ya, Pak. Udah limutakin ini dikaitkan ke atas. Jadi nanti dari kalau kitab kalau pakai alif lam mim pun boleh awak alif lam mim. Oh itu huruf putus-putus. Huruf putus itu begini. Kalau cik memangku ke sawah ya itu tari. Wai pagi pulang patang pai manggale betul lah kantor itu apa kira-kira hidup mode hidup. Menyasar nanti. Itu kayak itu sah. Tapi kalau balikannya, orang dan pandai itu boleh hidupnya, iya boleh tujuannya. Tapi beda, pastinya membedakan rohnya. Kalau kepalanya mungkin sama ya, kakinya, badannya. Awak kok di masa mana nan beraja gua, nan mengecek-ngecek kok di mana? Tak nampak dah di dalam. Itulah. Kalau orang sufi mengeceknya itu doh rahasianya Allah. Ya rahasia nama tapi dipupuh ya. Apa rahasia itu ya? Iya, sirrullah. Ya rahasia Allah. Kalau rahasia Allah baca doanya. Ya. Sirrullah. Ya. Jadi inilah Bapak-bapak kaji kita dulu nanti besok hari Minggu. Ya, besok masih ada ya. Besok ini kita baca. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Itu dia. Ini kan anak kalimat dari Al-Muttaqin. Ya. Aku induknya, induk kok bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Maka saya dahului, apakah gaib Allah atau tidak? Tidak. Tidak. Yuk mana tuh? Susah menjelaskannya, Pak. Gak anak. Susah ya? Yalah, kita tutup kaji kita sampai di sini aja dulu. Mari berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Nah, baru yang pelajaran kita ini. Wa 'allimna lughatal Qur'ani. Wa 'allimna lughatal Arabi. Baru minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Aywa, la'allan. Waalaikumsalam. La'allana fahim. La'allana alim. La'allana terakhir apa la'allana? Mukhlis ya itu. Mukhlis. Banyaknya lagi Pak, macam-macam. Syukran kita. Jangan tanya apa sebagai pemimpin itu kenapa hatinya dia kewajiban yang aku berubah apa kewajiban mana sebagai orang Lima Dek Tur Jakarta.